ليلة مباركة مبارك ليلة مباركة مبارك ليلة مباركة مبارك ليلة مباركة الله 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 سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرور يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ومريض أنت عائله أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وزمان أنت حاكمه جلب فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كل يوم نرتجي فرجا رفيعا منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج رب وانفعنا ببركته وأمتنا في طريقته من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن berkah semua majelis semua orang yang hadir rayakan yang hadir majelis biar bantu majelis kabulkan hajat mereka di dalam majelis mulia tolong kami ya Allah berkahi ya Allah ampuni ya Allah selamatkan ya Allah ridhahi ya Allah syafaati ya Allah kami ini pecinta Nabi kami ini pejuang Nabi kami ingin berjumpa Nabi ingin mati bersama Nabi bersama-sama Nabi di dunia dan juga nanti Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Nabi ini malam rahmat mari kita bersalawat Nabi ini malam nikmat Mari ini malam nikmat terpuji Nabi Muhammad Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Mubarak Laila Mubarakah Ya Rabbi bil Mustafa Halil maqasidana 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 Sudah habisnya enak berarti
malam ini Habib jadi senang, jadi sholawatnya sampai setengah 10, pokok jam 10 selesai. Nanti pembacaan kitab Habib ringkas seringkas-ringkasnya sehingga ente pulang insya Allah membawa berkah yang banyak. Dan pada malam ini anak kasih kesimpulan di dunia ini, kalau ente berpegang dengan contoh yang anda sampaikan daripada kalam Habib Belanda, insya Allah ente selamat dunia akhirat. Amin. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد
يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya waladi sammaituka bima sammaka Allah fi alamil azal bismi Hasan al-Mutanna barakallahu fiik wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya bunayya sammaituka bima sammaka Allah fi lahil mahfuz bismi Hasan al-Mutanna barakallahu fiik wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya waladi sammaituka bima sammaka Allah fi alamil azal bismi Hasan al-Mutanna barakallahu fiik wa li walidayya. Ya Allah, Allahumma ij'al hadha waladi waladan salihan waladan birran li walidayhi waladan birran li aslafihi. Allahumma ij'alhu min ahli al-ilm wa min ahli la ilaha illallah. Allahumma hayyi bi la ilaha illallah wa mutna bi la ilaha illallah wajma' mahdi la ilaha illallah tahta liwa'i sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma ij'al hadzal walad waladan alladhi yartabit qalbahu bi habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ij'al waladi hadi min ahli ihya'i syariati Rasulillah wa min ahli ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al waladi hadi al-Muhammad Anis wa Hasan al-Musanna walladhi tagalla ila rahmatillah Hasan al-Awwal. Allahumma ij'alhum ya Allah minal mustami'in fil dunya wa fil akhirah wa bil mutalaqin ma'a ummi wa abi fil jannati firdaus ma'a habibik mahbub al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinihi wa fi dinina wa fi aqidatihi wa fi aqidatina wa fi imanihi wa fi imanina wa fi islamihi wa fi islamina wa fi jami' harakati wa harakatina. Allahumma harik harakatahu wa harakatana ala al-ittiba bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum hayyi qulubahu bi nuril ilm hayyi qulubahu bi nuril Qur'an hayyi qulubahu bi nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil qabri hasanah wa fil qabri hasanah wa qina min adzabil dunya wa qina min adzabil qabri wa qina min adzabil jahannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi barakati sayyidina Habib Hasan bin Ahmad Bahri wal Habib Muhammad Anis al-Habsyi wa Sayyid Muhammad Zaini Abdul Badi wa Sayyid Muhammad Arsal al-Bandari wa Sayyid Salwani Abdal wa Habib Hamid bin Abbas Bahasi wa Pangeran Suryansa wa jamil awliya al-mawjud fi Kalimantan hadir wa min jamil awliya al-mawjud min sarki ila al-darab undul ila hadha waladi natawajjah wa natawassalu ilaikum jami'an ila hadha al-waladi ya Allah min ahli nasri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-Fatiha. وببركة أسرار الهادرون الموجودة في هذه الليلة أبدي البركة لنا وللجميع الحاضرين إن شاء الله. الفاتحة. الله يا حسن المسلم أبوك يبقى إليك أبوك جميل الله قل يا حسن بسم الله الله يبارك قل يا حسن. نعم نعم yang punya jodoh mudah-mudahan yang belum
Man alladhi yamsikuuna al-kitaba an-nasara diniya fa alayhi falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sahib nasar dunia Al-Imam bin Bid'ah wal Syarah Abdullah bin Abi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك السبيل الأنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين والسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila amdal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dakwahnya itu petunjuk kepada sekalian umat muslimin untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dan nasihat kepada orang muslimin itu paling afdolnya kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam paling tingginya derajat di sisi Allah dan paling pentingnya di dalam agama. Ini masih mukaddimah ya. Dan itu semuanya yang ditempuh oleh semua para nabi dan aulia dan orang soleh dan ulama yang mengamalkan ilmunya yang dalam dan ilmunya yang mana ulama itu menguasai ilmu dan keyakinan kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya yang ikhlas, yang jujur, dan kepada tabi'in, wabisan ila yaumil dan seterusnya. Nah, bantu. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وآماتهم. رواه المسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amalan, semua perbuatan tergantung niatnya. Setiap seseorang itu tergantung pada niatnya. Barang siapa niatnya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka orang itu akan digerakkan oleh Allah untuk menuju Allah dan Rasul. Kalau niat kita tulus ingin menuntut ilmu yang barokah dan tujuan ingin dapat ridho Allah dan ridho Rasul, maka Allah akan menggerakkan hati kita, aktivitas kita untuk mendekat kepada Allah dan Rasul.
Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, apabila hijrahnya, datangnya, menujunya kita itu ingin mendapatkan dunia dan perempuan untuk dinikahi, maka kalian akan mendapat niat tersebut, yang mendapatkan dunia dan wanita yang ingin dapatkan. Tapi kalau ente tujuannya Allah dan Rasul, jangankan dunia, perempuannya pun akan mengejar kalian. Mantap. Kalau kalian tujuannya kepada Allah dan Rasul, pemilihan mana yang tidak mau? Ayo. Iya, paham? Ini Rasulullah nggak pernah bohong. Siapapun daripada umatku, kata Nabi Muhammad, kalau tujuan hidupnya hanya Allah dan Rasul, kalau tujuan Allah dan Rasul, maka Allah yang akan menggerakkan hati kita, jiwa kita, badan kita untuk mendekat kepada Allah. Artinya kita akan beramal amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Itu kalau tulus kepada Allah. Kalau tujuannya ingin mencari dunia dan ingin menikah, ya kalian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mentok di situ. Kalau ente mengambil Allah dan Rasulnya, maka alam dunia akan menjadi budak ente. Jelas? Ini hadis riwayat Muslim. Ad-din nasihat. Agama ini nasihat. Kenapa dikatakan agama ini nasihat? Karena manusia itu mempunyai dua sifat dari Allah yang tidak bisa dihindari, yaitu lupa sama salah. Jadi al-insan malakbalul khata' wa nis. Jadi sifatnya manusia lupa dan salah. Karena sifatnya manusia lupa dan salah, tidak menutup kemungkinan bagi manusia itu. Makanya agama Islam ini adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Biar kita itu saling mengingatkan. Dan saya ini sudah alim, enggak, banyak lupanya juga, banyak salahnya juga, walaupun Habib, karena Habib bukan maksum, enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti melakukan perbuatan dosa, pasti melakukan lupa. Apa fungsinya? Karena agama ini nasihat. Kalau Habib salah, ente tegur. Kalau Habib salah, ente nasihatin. Kalau ente salah, ya Habib nasihatin. Karena itulah kunci kesuksesan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk siapa itu agama nasihat? Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah wali kitabi, untuk Allah, kitab kita Allah, wali rasuli, wali ammatil muslimin wa ammatihim. Nah, mustamir. Radhiyallahu ankum. Hadha kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubzan minan nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wa qasadna bizalika an-naf'a wal intifa' wat tadhakkuri wa tadhakkura wat tadhkira li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. وقد جعلناه بعبارة سهولة قريبة وألفاظ سلسة مفهومة حتى يفهمه الخاص والعام من أهل الإيمان والإسلام وسميناه كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جواره في جنات النعيم وأن يؤذن نفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والله أعلم. Ini kitab aku karang dan aku kumpulkan sekelumit daripada nasihat-nasihat agama dan wasiat tentang keimanan. Tujuan saya menulis ini buku, kata Dr. Haddad, satu, supaya bermanfaat kepada diri saya dan kepada kaum muslimin. Dan ini peringatan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin. Semoga ini menjadi sarana kemudahan buat kita untuk memahami apa itu yang dimaksud khas dan am, apa yang dimaksud iman dan Islam. Maka aku beri nama ini kita An-Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan kalian semuanya dijadikan orang yang ikhlas kepada Allah, semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita ke dalam surganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kepada saudara kita, kepada kaum muslimin dan muslimat. Wasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah wa tawakkaltu alaihi wa ni'am. Nah, sekarang masuk ke babnya, baru anda terangkan.
Enggak. Ini radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ini sudah masuk ke pembahasan, perhatiin ini penting. Kalau anak lupa semuanya secara mendetail. Kalau Allah Ta'ala, ini lihat, Allah mewanti-wanti kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Kata Allah, siapa makhluk manusia yang ucapannya lebih benar daripada aku Allah? Perhatiin. Allah di dalam Al-Quran, ini di surah An-Nisa ayat ke-87, Allah mengatakan, siapa di antara kalian ucapannya yang lebih benar daripada aku Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak satu tempat Allah mengatakan hal semacam itu. Allah mengatakan dua tempat juga sama-sama di surah An-Nisa di 122. Apa kata Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa di antara kalian yang ucapannya dapat dipercaya selain aku? Datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada ucapan yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan manusia mungkin ada unsur kebohongannya. Kalau Allah tidak ada, pasti benar dan menyelamatkan kepada kita. Paham? Orang Yahudi tanya tentang Allah. Ini anak ingin membahas Allah dulu. Allah itu sah. Tahu dari mana inti Allah itu satu? Allah itu sah. Orang kafir tanya kepada Imam Abu Hanifah, "Fi ayyi sanatin wajada rabbuk?" Pada tahun berapa engkau mendapatkan Tuhan engkau? Ini orang kafir. Ya, tanya kepada Imam Abu Hanifah, pada tahun berapa engkau mendapatkan Tuhan engkau? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, Allah mawjudun qabla tarikh. Allah itu ada sebelum ada tanggalan. Allah itu ada sebelum ada penciptaan bumi. La awwalah liwujudihi. Enggak ada permulaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata, "Nurika minka ita'ana wal azmina." Amsilah minal waqi'. Kalau begitu kasih contoh kepada aku kalau memang Allah itu ada dan tidak ada awalnya, wujudnya Allah memang ada, coba kasih contoh yang masuk akal ke dalam akal saya, kata orang kafir. Thayyib, kata Imam Abu Hanifah. Madza qabla al-arba'ah? Apa yang engkau ketahui wahai kaum muslimin muslimat sebelum angka 4? Apa yang Anda ketahui? Kok pintar lalu? Ya angkat Astagfirullahaladzim. Anak jangan siapa. Anak ulangin. Apa yang Anda ketahui sebelum angka 4? Begitu apa? Apa gak paham? Lalu Imam Abu Hanifah melanjutkan. Apa yang Anda ketahui sebelum angka 3? Angka 2. Dilanjutkan, apa yang Anda ketahui sebelum angka 2?
Beliau menanyakan, apa yang Anda ketahui sebelum angka 1? Enggak ada. Lalu Abu Hanifah menjawab dengan logika. Kamu aja menyebutkan bilangan sebelum angka 1 kamu enggak bisa, bagaimana engkau akan mengetahui tentang adanya Allah? Artinya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru an khalqillah. Renungin aja tentang ciptaan Allah, jangan sekali-sekali engkau merenungkan tentang zatnya Allah. Mustahil engkau nyampe ciptaan Allah aja engkau enggak mampu, tidak bisa menghadirkan setelah angka 1 apa? Kan enggak bisa kalian. Itu cuma ciptaan Allah. Bagaimana Allah bertentang pakai akal sehat? Makanya akal itu akal bermanfaat apabila diikat dengan iman. Sudah ikutin Allah, sudah aman. Paham? Orang kafir ini nggak puas dengan jawaban Abu Hanifah. Tanya, kalau begitu ya Imam, Allah itu menghadap kemana? Kurang ajar nggak ini? Lanjut. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab dengan simpel dan mudah dipahami. Kata Imam Abu Hanifah, kalau lampu ini dimatiin, gelap kita semuanya, kita hidupkan satu lampu, maka yang menyala di mana? Semua lampu tidak menghadap ke sana dan tidak menghadap ke sana. Paham? Lampu kalau dihidupin satu, maka semuanya yang di bawah akan terlihat. Apalagi Allah, di langit aja sudah kelihatan semuanya. Lampu aja ciptaan manusia satu dipasang bisa nyindarin semua, apalagi Allah. Berarti Allah tidak menghadap kemana-mana. Semuanya adalah nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Enggak puas ini orang kafir. Karena enggak puasnya, dia tanya lagi. Ya Imam, kalau begitu aku mau tanya, apakah Allah itu kuat kayak besi? Atau Allah itu lembut? Atau Allah itu cair kayak banyu? Ya, pertanyaan orang kafir. Kalau ente ditanya kayak gitu, mau jawab apa itu? Paling tunggu ya bentar, aku mau tanya sama Habib Ali, gitu. Paham? Ketika ditanya, ya Imam, Allah itu kuat ya? Atau Allah itu lembut? Atau Allah itu cair kayak air? Kayak apa kekuatan Allah itu? Lalu Imam Abu Hanifah ngasih contoh yang tidak pakai dalil. Imam Abu Hanifah, wahai fulan, ta'al ente, saya mau tanya sama ente. Ente pernah duduk dengan orang sakratul maut? Iya. Habis itu dia mati di hadapan ente? Iya. Lalu ditanya oleh Imam Abu Hanifah, saya mau tanya kepada engkau, orang itu sebelum meninggal dunia bisa bergerak enggak? Iya. Kuat enggak tenaganya waktu dia hidup? Iya. Sekarang saya mau tanya, yang bikin kuat manusia itu hidup, yang bikin kuat dia tenaganya dari mananya? Apa ototnya? Apa ruhnya? Hah? Ruhnya. Ketika ruh melayang, hatta metesen, nggak ada tenaga. Yang saya tanyakan, kata Abu Hanifah, sekarang ruh itu kuat apa lemas? Goblok. Habib aja nggak tahu ruh itu kuat apa lemas. Nggak kelihatan. Kok ente bisa mengatakan kuat? Mana akal kalian ini? Allah barik. Nah, paham? Itu orang kafir angkat tangan. Oh iya, kita aja dengan ruh tidak bisa menyimpulkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, udah deh, apa yang dikatakan Allah ikutin, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad jalankan. Paham? Selamat inti dunia dan akhirat. Udah, enggak usah tanya tentang ketuhanan. Yang kedua, Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi hadisa." Lalu siapa di antara kalian ini yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ucapan semacam ini adalah menghimbau, menyuruh kepada kita sebagai kaum muslimin
Jangan sekali-kali kita bergantung hanya kepada Allah. Dan jangan sampai kita menentang apapun yang ada di dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena mereka itu pasti benarnya. Kalau manusia pasti banyak salahnya. Jelas? Paham? Ente ini hidup di alam. Ini anak ajarkan tauhid dulu sebentar. Di alam yang naudzubillah ini, gejolak pemahaman-pemahaman yang sudah menyelimpang daripada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Banyak aliran agama sejati. Paham? Sembayangnya hanya ingat kepada Allah. Jadi enggak usah gerak, penting ingat sudah sembahyang. Ada juga aliran Wahabi, ada takfiri, ada Syiah, macam-macam aliran. Lalu yang jadi permasalahan adalah untuk menghadapi itu semuanya, supaya kita kuat dan selamat dari itu fitnah semuanya, maka anak kasih oleh-oleh ente pulang semuanya. Dan ini adalah kesimpulan akidah, iman, tauhid, mengenal Allah yang paling kuat. Hanya anak kasih satu contoh, dan contoh ini bekal buat ente selama-lamanya. Insya Allah ente nggak bakalan sesat di zaman yang banyak penuh dengan penyesatan. Insya Allah ente tidak bakalan tertipu di zaman mana banyak casing yang nggak jelas pada saat ini. Anak kasih satu contoh. Ini jangan kata apa, ini contoh enak. Ini berbicara tentang tahu, berbicara tentang ini. Kalau ente perhatiin ini, maka ente akan selamat dunia dan akhirat. Itu jaminan dari saya. Perhatiin. Iman yang paling kuat sebetulnya hanya ada pada ikan. Jangan kata apa? Iwak, orang Banjar iwak ya? Hah? Ya iwak sudah. Kata orang Madura cuko. Cuk. Ikan laut. Tahu ikan laut? Tahu? Ikan laut ini hidup di air yang asin. Dan ikan laut itu setiap harinya ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang setahun, ada ratusan tahun. Itu ikan hidup di dalam air yang asin, tapi ikannya tidak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Oh, enggak paham-paham. Enggak percaya kalian? Ente ambil ikan di laut itu, ente ambil, ente makan itu ikan tidak ada asinnya. Kenapa? Karena ikan waktu itu masih dalam keadaan hidup. Perhatiin, hidup. Begitu juga hati kalian. Kalau hati kalian hidup, tak bakalan kalian akan tergoda dengan diskotik. Gak bakalan ente akan tergoda dengan maksiat. Gak bakalan ente tergoda dengan dunia kalau hati ente hidup. Paham? Tapi lihat, ketika ikan itu mati, mampus, dikasih garam, maka ikan itu menjadi. Dikasih asam, ikan itu menjadi. Dikasih cabai, ikan itu menjadi. Dikasih kecap, ikan itu menjadi. Paham? Ketika hati ente mati, maka jangan salah ente meninggalkan sholat. Jika hati ente mati, jangan salah kalau ente mabuk. Jikalau hati ente mati, jangan salah kalau ente nongkrong dengan orang yang bejat. Karena hati kalian mati. Paham? Sekali lagi. Oh enggak paham ini terlalu. Udah, habis waktunya ini. Lanjut. Oh, insyaallah ente pulsan mania. Cinta Nabi. Habib boleh minum? Iya, Habib yang ngomong inti tentunya. Ingat, ikan tadi yang di lautan, sayang demi sayang, semua ikan yang ada di lautan sekarang agamanya Kristen. Kenapa? Karena pemimpinnya namanya ikan paus.
Yang ketawanya terlambat berarti memorinya lemah. Jangan terlanjut. Kenapa? Ini memang trik Habib. Kalau pengajian agak jam 10 begini biar nggak ngantuk ente. Kalau ngantuk percuma nggak masuk. Sayang ikan yang ada di laut saat ini dalam keadaan kristen. Kenapa? Karena pimpinan mereka namanya ikan paus. Nggak tahu paus yang keberapa. Ingat, satu sudah poin tentang tauhid, tidak usah belajar kemana-mana. Ingin kuat hati ente, banyak nongkrong dengan ulama yang betul-betul bisa membaca kitab gundul, yang betul-betul mengenal Allah, yang betul-betul beramal dengan amal Nabi Muhammad, yang tidak tergantung dengan dunia. Kedua, kalau sudah hati ente hidup, maka alam, dunia, kota, kampung, pelosok, hutan pun menjadi kota baldatun thayyibatun barakun apa? Allah masalah. Ya sudah, kesimpulannya hidup ini daripada hasil tadi yang Anda sampaikan, supaya hidup kita baroh, istri kita baroh, anak kita rezeki kita kehidupan kita ilmu kita karena keberkahan itu yang akan membuat seseorang bahagia di dunia dan di akhirat. Rezeki banyak tidak berkah percuma. Rezeki banyak tidak berkah percuma. Ayo anak kasih bukti. Ada seorang 1 bulan gajinya 20 juta tapi tidak berkah. Wallahi kalau tidak berkah, anaknya kena narkoba, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil sebelum menikah, suaminya menghamilin istri orang lain, bininya mempunyai sifat cerewet, ceromot, doyan makan, kalau tidur kehabisan air liur, suka kantut, itu tidak barokah. Paham? Tapi kalau berkah walaupun sedikit menjadi nikmat. Tahu? Berkah walaupun duit sedikit menjadi nikmat. Ayo anak mau tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ente kalau dikasih pilihan dapat rezeki dalam 1 bulan 20 juta tapi tidak berkah, dengan mendapatkan rezeki 1 bulan 50 juta tapi berkah, pilih mana? Ada ini tanya kok ketawa. Paham gak ente? Anak ulangin. Kalau ente dalam 1 bulan dikasih gaji 20 juta tapi tidak berkah, dengan ente dikasih gaji dalam 1 bulan 50 juta penuh dengan berkah, pilih mana? Oh, cerdas ente, cerdas. Paham? Anak kasih contoh pulang. Rumah mewah penuh dengan kaca, marmernya dari Italia. Mobilnya ada 7, tapi setrum. Enak? Gak enak? Yang naik mobil siapa? Sopirnya. Bosnya naik apa? Naik kursi roda. Enak ada? Gak berkah. Paham? Rumahnya kecil, anggap dia bangun 20 juta. Tapi suami istri harmonis. Suami ketemu bini senyum. Anak, Allah, Abi datang. Ngelihat wajah anak, senyum ke orang tuanya. Adem. Minta susu. Abahnya nggak ada duit, kasih air putih, nggak apa-apa, bah. Adem nggak?
Enak nggak? Jangan dianggap rumah yang mewah itu berkah. Paham? Nah, kasih contoh biar ente berpikiran jernih. Rumah mewah, gedung tinggi, hebat, tapi isinya kambing. Namanya tetap kandang kambing. Walaupun rumahnya artinya kalau rumah mewah dan manusianya tidak ada keberkahan, walaupun gede apapun kayak kambing, nggak ada kenikmatan. Contoh yang kedua kali, rumah gedung mewah, AC semuanya, tapi penghuninya orang sakit, tetap dikasih nama rumah sakit. Paham? Walaupun gedung rumah gede, gedung pakai AC, penghuninya orang gila, tetap dikasih nama rumah sakit walaupun gedung. Apakah itu berkah? Enggak. Anak kasih pilihan ente, rumah gede, gedung bagus, tapi sendiri nggak ada suaminya, nyaman? Ayo, nyaman gak ada? Yang mengatakan nyaman, yang mengatakan enak, itu bawa ke Sambang Lihum, stres. Iya. Ini perhatiin yang duda-duda, yang janda-janda yang nggak menikah, perhatiin, ente masuk kategori stres. Maksudnya kita doakan seluruh majelis ini dapat jodoh semuanya. Amin. Nah, anak kasih pilihan kepada kalian yang logik. Waktunya sudah terlalu malam ini. Lanjut. Masya Allah yang kuat. Tapi ente orangnya paham gak ada? Paham. Ini contoh tauhid sudah selesai, berkah sudah selesai. Jadi anak kasih pilihan kepada ente supaya ente menjadi orang yang cerdas. Jangan dianggap casing yang mewah mencerminkan penghuninya mewah. Tapi jangan dianggap casing yang jelek mencerminkan penghuninya tidak mewah. Sekarang anak kasih pilihan kepada kalian. Kalian dikasih, bapak-bapak terutama, kalian disuruh milih wanita pakaiannya mahal 5 miliar misalnya. 5? Pakaian apa itu 5 ya? 5 miliar satu pakaian. Tapi yang make itu mukanya jelek, hitam, buruk lagi, bau pulang. Dan ente disuruh milih dengan seorang wanita yang pakai pakaian gembel tapi cantik, putih, bersih. Pilih mana kalian? Oh, pinter pilihannya. Sebagian tadi ngomong pilih yang cantik, pakaiannya bagus. Itu yang bagus. Cuman yang pakaian mahal, yang wajah cantik nggak mau pada kalian. Itu bedanya. Yang Habib kasih contoh ini yang sesuai dengan kalian. Jadi casing bukan jaminan untuk kemewahan. Jaminan yang kemewahan adalah hati. Ketika hati ente mahal, ketika hati ente mengenal hanya Allah, dan ketika hati ente hanya ingin mengidolakan Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menjadi selamat daripada fitnah yang akan ada di sekitar kita. Paham? Mau ada diskotik depan kita, kalau hati sudah hidup, nggak peduli, mau cuk biarin. Kenapa? Hati kita hidup. Masa kalah sama ikan? Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun hidup di air asin, ikannya nggak asin-asin. Tapi ketika ikan itu mati, hati itu mati, maka ikan itu bisa berubah-ubah. Bisa asin, bisa bau, bisa kecut, bisa pedas, bisa manis. Tergantung lingkungannya. Jelas? Kalau lingkungannya di Banjarmasin, manis ikannya karena pakai kecap. Kalau lingkungannya di Madura, ikannya pedas karena suka sambal.
Tapi kalau hidup jangan macam-macam. Hati hidup nggak bakal pengaruh dengan adanya zaman ini. Paham? Hati ente hidup walaupun bininya coklat, nggak peduli dengan wanita lain, tetap sayang. Karena kita sayang sama kecoklatannya. Jangan kalian anggap suatu yang putih itu menunjukkan kepada keindahan. Kain kafan putih cuma menakutkan. Betul? Jangan kamu anggap pakaian hitam, kain hitam itu menunjukkan kepada tidak keindahan. Kain Ka'bah hitam, indah, rebutan orang mengambil. Jangan kamu anggap orang yang hitam itu nggak manis. Yang manis itu kalau di zikir, suka sholawat, suka baca Al-Quran. Kain Ka'bah itu hitam. Kenapa direbut menjadi indah? Karena orang selalu tawaf, selalu zikir, malaikat turun. Ini kain hitam simpan di kuburan, jasaram. Udah hitam nggak sholat, nggak sholawat, ya buru itu hantu. Paham? Paham? Jadi intinya kembali kepada hati. Kalau hati kalian hidup, maka semuanya menjadi hidup. Hati kayak lampu, sekakarnya dihidupin, hidup, lampu dimatiin, mati. Kalau sudah mati nggak kelihatan mana yang hitam, mana yang putih. Paham? Jelas? Jadi oleh-oleh pada malam ini, kesimpulan tauhid yang paling mulia pada malam ini, jangan ngikut omongan orang, jangan peduli. Jangan sampai cari kesalahan orang lain. Yang ente ambil manfaatnya, walaupun itu pelacur, pemabuk, penzina, jangan dihina, jangan dijelekkan. Yang ente ambil adalah kebaikannya. Terutama kalau ulama, para habaib melakukan perbuatan kesalahan, jangan dilihat kesalahannya. Kita doakan, kita ambil kebaikannya. Karena habib, guru, siapapun pasti ada salahnya. Karena dia bukan Nabi Muhammad, dia tidak maksum. Jelas? Paham? Kesimpulannya pada malam ini paham? Jadi yang jauh-jauh dari mana itu? Bukan Batakan. Yang pulangnya mungkin nyampe jam 3, insya Allah bawa oleh-oleh yang baik. Dan mudah-mudahan beliau datang ke sini juga bawa pete. Amin. Mungkin cukup sekian. Karena waktunya sudah 10:30, tidak apa-apa malam ini terlambat. Karena Habib lagi gembira dengan kehadiran anak saya yang ketiga. Dan mudah-mudahan anak saya dan anak kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang ketiga, besok kita acara sholawatan dan pembacaan kitab fikih di Kerayan A di Gang Setiabudi. Itu di situ walaupun hujan tetap yang hadir tetap hibah penuh. Makanya kalau datang ke sini semuanya bisa nggak muat sampai ke jalan-jalan. Ya sudah cukup sekian. Ini setiap menyiapkan konsumsi, alhamdulillah mereka makan walaupun tidak makan nasi, tapi mereka makan rohani dari Allah dan Rasulullah SAW. Paham? Jadi ibu-ibu insya Allah semuanya berkah. Jadi Habib himbau sekali lagi, kalian para ibu-ibu dan kalian para bapak-bapak, kalian boleh mau belajar ke guru manapun silahkan, mau belajar ke Habib manapun silahkan, ambil yang manfaat, yang gak baik gak usah dicela. Ente harus banyak mengambil yang manfaat aja, karena boleh manfaat walau min dubil qalb, ambil manfaat walaupun itu keluar dari bulit Kalau ada anjing lewat keluar berlian, kalau ente tidak mau ngambil dari Habib yang ngambilnya. Paham? Kalau ada ulama atau habaib berak, buang kotoran, buang kuning, jangan diambil, goblok kalau ente ngambil. Paham? Paham? Jangan ente punya pikiran setiap yang kuning itu pasti emas, bukan. Enggak semua kuning emas. Paham? Jadi kalau keluar emas jangan langsung diambil, belum tentu Kalau keluar kuning belum tentu emas. Kalau emas pasti kuning, kalau kuning belum tentu emas. Ingin tahu? Lihat sendiri-sendiri kalau pulang nanti ke rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا إلى صراط الإمام علي بن محمد الحبسي واهدنا إلى صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن وبارك لنا وقنا برحمتك فإنك تقضي ولا يقضى وإنه لا يذل ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sekali lagi Habib minta maaf karena pada malam ini agak terlambat. Biasanya jam 10 sudah selesai karena ada acara tasmiyah dan lain sebagainya. Kegembiraan kita alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.